Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sungguh keuntungan yang begitu besar bagi kita yang pada bulan haji ini dipanggil oleh Allah sebagai tamunya untuk menunaikan ibadah haji wal umrah. Ini merupakan suatu kemuliaan yang begitu besar. Mengingat dalam satu riwayat disebutkan al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang diterima oleh Allah, pahala balasannya yang pantas itu cuma surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah puncak daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut berita diprediksi tahun 2005 haji tahun ini hari Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat. Saat wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Dalam riwayat disebutkan, afdhalu ayyami yaumu Arafatah wa iya wafaqa yauma Jumu'atin wa huwa afdhalu min sab'ina hajjatan fi hari yaumil Jumu'atih. Hari yang paling utama adalah hari Arafah. Bila bertepatan hari Arafah itu dengan hari Jumat, maka hajinya lebih utama daripada 70 kali haji selain di hari Jumat. Subhanallah. Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya saudara kita yang saat wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Lebih afdol daripada 70 kali haji. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, keutamaan hari Arafah tersebut bahkan disebutkan wa fi ba'dil athari a'dhamun nasi zamban man waqafa bi arafata fa dhanna annahu lam yughfar lahu. Disebutkan dalam athar dosa yang paling besar pada hari Arafah. Ingat, dosa yang paling besar hari Arafah, di mana kita ini wukuf di Arafah dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyangka, kita ada keraguan bahwa kita ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti hari Arafah tersebut Allah menurunkan rahmat yang begitu besar sehingga pengampunan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimanapun berada, terutama saudara kita yang sedang mau melakukan ibadah haji ataupun yang sudah ada di tanah suci. Ada satu riwayat hadis, ya ini tolong ini dipegang. Jangan sampai hari Arafahnya hari Jumat dapat pahala 70 kali haji lebih afdol dan dosa kita diampuni. Jangan sampai kita ini gugur semuanya. Kenapa? Dalam satu riwayat hadis disebutkan wa qala alaihi salatu wassalamu man haja falam yarfus walam yaksuk kharaja min junubihi kayyuma waladathu ummuhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja orang yang berhaji dan di dalam ibadahnya tersebut dia tidak berkata kotor dan dia tidak berbuat yang jahat, maka kalau itu dilakukan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Berarti orang tersebut kembali menjadi fitrah. Sehingga ini merupakan harusnya menjadi pusat perhatian kita, yaitu salah satu daripada ibadah yang besar yang amalia kita lakukan agar kita pulang menjadi haji yang mabrur dan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah bagikan bayi yang baru lahir, dilahirkan dari rahim ibunya, yaitu apa? Jangan kita terpancing untuk berkata kotor dan berbuat maksiat, berbuat keji, berbuat mungkar selama di tanah suci Mekah. Dan mohon maaf yang banyak, perkataan kotor tersebut, lisan yang tidak bisa dijaga tersebut, akhirnya kita ini terbawa arus untuk berkata mohon maaf porno, berkata yaitu apa? Ghibah, yaitu berkata apa? Namimah, berkata untuk apa? Yaitu membuka aib orang lain. Terkadang ini bisa terjadi, mohon maaf sekali lagi, saat kita berada di hotel, saat kita berada di pondokan, kita bersama dengan jamaah haji yang lain, secara tidak sengaja, yaitu kita ini mulai, disitulah kita ghibah, mulai membuka aib orang,
yaitu kalau bahasa Jawanya ngerasani orang, dan sebagainya dan sebagainya. Mari, maka dari itu, ayo ingat-ingat kembali ke riwayat hadis ini. Ini haji akbar, dan ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan kita digugurkan pahala kita dengan berkata buruk tersebut, dan jaga anggota tubuh kita agar tidak menzalimi orang lain. Di sana suasananya yaitu semua ngantri, WC ngantri, berjalan yaitu ngantri, semuanya serba memerlukan yaitu adalah kesabaran yang tinggi. Sehingga jangan sampai gara-gara kita ini ingin menang sendiri, akhirnya karena kita ini diperlakukan, misalnya ada orang lain yang kurang baik sama kita karena kondisi tertentu, karena berdesakan dan sebagainya, akhirnya kita lepas kontrol, akhirnya kita emosi, terpancing untuk berbuat menzalimi orang lain tersebut. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, ayo, mari kita sama-sama menjaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik, kalau tidak bisa, diam. Sehingga itu akan lebih terselamatkan. Dan pasang hati yang sabar, sehingga kita ini suasana yang begitu banyaknya manusia seluruh dunia. Jangan kita ini terpancing emosi dengan berbuat sesuatu yang tercela, menzalimi orang lain. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemaburan, bisa menjaga lisan kita, jasad kita, dan yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur. Dan sebagai penutup, kita yang ada di tanah air juga minta doa dari antum semua yang kebetulan ibadah haji, agar kita diberikan keselamatan di dunia wal akhirah, agar kita besok juga bisa sesuatu saat bisa melakukan ibadah haji yang sama seperti antum semua yang sekarang ada di tanah suci. Dan jangan lupa titipkan salam rindu kita juga kepada Rasulullah SAW saat panjenengan semua nanti berziarah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.